Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, saya akan mempresentasikan tentang kearifan lokal sebagai identitas nasional. Di sini sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional. Identitas nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harafiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang terdapat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Istilah bangsa menunjuk pada persekutuan hidup manusia yang diikat karena adanya persamaan objektif seperti ciri fisik, ras, agama, bahasa, wilayah, dan budaya, atau persamaan subjektif seperti kesamaan nasib dan tujuan. Jadi identitas nasional itu adalah identitas yang dimiliki suatu bangsa yang dapat membedakannya dengan bangsa yang lain. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur identitas nasional? Yaitu ada suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat sudah ada sejak lahir. Sedangkan agama, bangsa Indonesia dikenal memiliki keragaman agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi, tetapi sejak pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi di negara dihapuskan. Yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan itu adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukung untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat ada bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dan pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu wisdom dan lokal. Wisdom yang artinya kebijaksanaan dan lokal artinya lokal. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kearifan lokal biasanya berada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Contohnya kayak lagu Gundul-Gundul Pacul, terus tari pendet dari Bali. Ini ada beberapa contoh kearifan lokal. Ada permainan, ada wayang, dan ada tarian. Permasalahan kearifan lokal yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali permasalahan mengklaim budaya antar bangsa. Dan yang terjadi di sini yang saya bahas adalah Malaysia, yaitu konflik yang terjadi tentang pengklaiman Malaysia terhadap budaya seni yang ada di Indonesia terjadi pada tahun 2007 sampai 2012. Salah satu kebudayaan yang pernah diklaim milik Malaysia adalah batik. Banyak sekali sebenarnya, tapi yang di sini saya bahas hanyalah batik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Malaysia dianggap mengklaim batik Indonesia karena Miss Grand International dari Malaysia mengklaim bahwa batik parang dari Malaysia. Cerita ini berawal dari di antara finalis Miss Grand International 2018 dari Malaysia, Debra Jane Poh, mengunggah foto mengenakan cropped top bermotif batik parang. Kalau di Indonesia, batik parang itu berasal dari Jogja. Ini adalah Miss Grand International yang dimaksud itu. Nah, penyelesaian masalahnya. Sejarah panjang perjalanan batik hingga akhirnya batik diakui Organisasi Dunia UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2019. Karena itulah sejak saat itu Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober. Setiap sekolah, kelembagaan, dan perusahaan mewajibkan penggunaan pakaian batik suatu hari dalam sepekan. Sebetulnya proses meraih pengakuan itu bukan hal yang mudah. Semula perjuangan diawali karena perlawanan Indonesia karena tak mau batik diklaim oleh negara tetangga Malaysia.
Karena itu, sejak 2008, pemerintah Indonesia mendaftarkan batik ke dalam deretan representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO atau Representative List of Intangible Culture Heritage UNESCO, kemudian diterima resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari untuk diproses. Barulah pada 2 Oktober 2019 UNESCO mengakui batik. Upaya-upaya untuk melestarikan kearifan lokal, yaitu mau mempelajari budaya. Yang kedua, mau ikut berpartisipasi dalam acara kebudayaan. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan tersebut pada kaum penerus. Yang keempat, mencintai budaya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.